Dan langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Dava Sidki yang berada di TPA Jatiwaringin. Selamat malam Tere. Tere, kami mendapat informasi bahwa api kembali muncul di TPA Jatiwaringin. Ini setelah sebelumnya memang sudah berhasil dipadamkan, begitu ya. Benarkah demikian Tere? Masih terpantau oleh Anda api tersebut memang masih menyala Tere? Ya, baik Adisa dan juga pemirsa, kalau dilihat memang api ini memang terlihat kembali khususnya pada malam hari. Jika kalau kita bandingkan sore hari tadi ini hanya terlihat asap pekat, berbeda dengan malam hari ini ternyata titik-titik api tersebut muncul kembali. Yang dimana salah satu tantangan utama dari susahnya api tersebut padam begitu karena memang pegunungan sampah ini cukup tinggi setara dengan 7 lantai gedung. Itu artinya memang ini cukup tinggi hingga menyebabkan banyak sekali titik-titik api ini terus merambat. Dan yang menjadi concern kedua ini adalah adanya volume dari sampah ini cukup tinggi dan cukup dalam. Ini menyebabkan adanya gas metana yang cukup membahayakan yang membuat percikan api tersebut muncul hingga ke atas. Kurang lebih kalau kami bisa jelaskan, tadi kami menanyakan ke pihak damkar, ini sekitar 30 hingga 50 meter ke dalam. Itu artinya memang untuk titik-titik ini memang cukup besar sekali dan memang Anissa dan juga pemirsa kalau kita bisa bayangkan ini memang untuk TPA Jatiwaringin ini memang luasnya memang cukup fantastik sekitar 15 hektar yang dimana memang ini menjadi concern utama untuk pelan-pelan pihak damkar dan juga aparat ini melakukan beberapa skema untuk memadamkan api. Sejauh ini ada 2 skema yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian, aparat dan juga BNPB. Jika kita lihat pada pagi hari pukul 8 hingga pada pukul 5 sore ini helikopter waterbombing juga sudah diberikan untuk mempercepat titik-titik api tersebut. Tetapi ada juga pemirsa tantangan dari waterbombing ini, dari helikopter ini tidak terlihat memang titik-titik yang sebenarnya terlihat begitu ya. Dan yang menjadi concern selanjutnya adalah untuk jalur darat begitu. Untuk jalur darat ini ada beberapa pihak damkar yang memang harus satu-satu untuk membuka kepingan-kepingan sampah tersebut untuk dapat terlihat secara langsung mana titik-titik api yang memang cukup membahayakan. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda pemirsa, ini kami hanya di sisi sebelah kanannya. Ini memang cukup besar dan cukup luas. Itu artinya memang beberapa mobil damkar ini terus akan melakukan gantian begitu ya, ataupun memberikan air begitu ya, agar percikan api tersebut tidak timbul kembali. Dan menjadi tantangan utama tadi yang saya katakan adalah gas metana yang cukup berbahaya yang menyebabkan percikan api tersebut dapat muncul terus-terusan. Dan yang memang kalau bisa kami lihat selama 5 hari ini tantangan tersebut itu memang menjadi concern terkini terkait dengan Gubernur Andrasoni. Gubernur Banten itu juga mengatakan bahwa memang untuk volume sampah ini memang menjadi concern terkini dari adanya sampah-sampah tersebut. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dari sore hari tadi hingga saat ini terasa berbeda begitu ya. Jika memang 1 hari yang lalu kepulan asap masih terlihat di langit hingga membuat sesak, sepertinya memang hari ini sama lagi Anissa dan juga pemirsa, jika karena dilihat malam hari ini anginnya cukup kencang yang membuat api tersebut merembet langsung ke pegunungan-pegunungan sampah tersebut. Dan kalau kita lihat memang kebanyakan ini adalah sampah-sampah plastik yang cepat sekali mudah terbakar. Dan kalau kami lihat di sini memang untuk penerangan lampu sendiri ini juga sudah tidak ada begitu ya, sudah dimatikan hanya beberapa saja untuk pengoperasian beberapa unit damkar. Dan kalau kita lihat di belakang ini beberapa damkar ini setelah melakukan estafet untuk memberikan air secara langsung di beberapa titik, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di belakang begitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari sekitaran sini, ini juga warga-warga sudah jarang sekali yang ada di sini, khususnya memang untuk radius kurang lebih 1 kilo ataupun 3 kilo di tempat pegunungan TPA ini sudah diungsikan di beberapa kelurahan desa. Dan kalau bisa saya gambarkan hanya 3 jam saja, Anissa dan juga pemirsa, ini nafas juga sudah tidak nyaman begitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa memang kurang lebih ada 154 warga sekitar ini yang terdiagnosa terkena ISPA begitu. Itu artinya memang pihak KLHK maupun kesehatan ini akan terus memantau bagaimana nanti untuk warga-warga sekitar. Dan dampak ini memang cukup besar untuk para warga karena sampai sejauh ini mereka tidak diperkenankan untuk pulang ke rumah agar mereka tidak terkena bahaya. Dan memang kalau kami yang ada di sini yang hanya baru 3 jam saja merasakan tidak nyaman pernafasan kami, apalagi mereka yang memang sudah berhari-hari merasakan api ataupun asap, kepulan asap yang cukup banyak. Selain memang adanya campuran bau sampah yang menyengat, ini juga asap sangat mengganggu pernafasan dari
kita saat ini melaporkan. Dan perlu saya sampaikan juga untuk kondisi sampai kapan ini pemadaman akan dilakukan, ini kurang lebih ini nanti rencananya akan kondisional, mengingat memang TKP yang saya laporkan ini sangat susah untuk dipadamkan adanya gas metana yang sudah saya sebutkan tadi, Anissa. Baik, tentunya seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa titik api ini kembali muncul setelah berhasil dipadamkan. Begitupun juga dengan Anda yang saat ini perlu menggunakan masker karena tampaknya udara di sana juga sangat berbahaya. Lantas bagaimana dengan para warga? Tadi Anda sampaikan ada ratusan warga yang di sana. Apakah kemudian mereka pun dialihkan ataupun diungsikan begitu dari lokasi yang jarak pemukimannya ini sangat berdekatan dengan TPA, Tere? Kemana kemudian mereka diungsikan, Tere? Ya, baik, untuk beberapa masyarakat yang dekat radius kurang lebih 1 hingga 3 km dari TPA Pegunungan Sampah ini, Jatiwaringin ini memang diungsikan di beberapa kelurahan desa untuk bisa tinggal di sana begitu ya, di mana mendapatkan air bersih, mendapatkan udara yang jauh lebih bersih. Yang dimana kalau kita lihat memang ini cukup jauh, memang Adisa dan juga pemirsa, titik dari TPA Jatiwaringin ini ke rumah warga. Tetapi memang ada beberapa radius 1 km, beberapa gang begitu, itu memang ada beberapa masyarakat yang memang tinggal di pemukiman khusus di belakang TPA Jatiwaringin ini. Kalau kita lihat memang ada beberapa informasi, kurang lebih 154 korban dari adanya dampak asap ini memang sudah dilarikan ke rumah sakit juga, sudah diperiksa secara langsung oleh pihak kesehatan. Dan kalau misalnya kita pantau saat ini, Anissa dan juga pemirsa, ini jauh lebih baik karena kalau kita lihat memang sudah tidak ada lagi warga yang bandel begitu ya untuk kembali ke rumah, dikarenakan kami saja yang hanya di sini beberapa jam saja ini merasakan asap pekat dari sampah tersebut, dan memang dicampur dengan bau sampah yang cukup menyengat, ini sangat mengganggu pernafasan kami. Dan memang kalau bisa kami gambarkan juga, Anissa dan pemirsa, bahwa memang pihak dari KLHK dan juga pihak dari kesehatan ataupun pihak dari puskesmas di sini ini juga sudah berjibaku untuk setiap hari cek dan recheck, khususnya untuk para korban yang memang terkena dampak dari adanya asap yang terjadi di TPU Jatiwaringin ini. Ini memang menjadi concern dari pemerintah, yang dimana memang sampai saat ini sampah adalah menjadi masalah utama dari pemerintah. Melihat memang kalau kita lihat sampah ini semua bercampur, Anissa, tidak ada pakaian, ada memang plastik, ada juga seperti sofa dan lain sebagainya. Ini memang sangat bercampur, dan ini menjadi concern utama pemerintah agar kedepannya kita mendapatkan solusi dari sampah ini, khususnya memang ini sangat membahayakan untuk pernafasan warga sekitar. Bukan hanya warga sekitar, ini memang juga dunia. Sampah ini merupakan concern terkini. Baik, Anissa. Baik, kita harapkan bahwa kebakaran ini dapat segera ditangani. Terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif yang sudah disampaikan rekan Teresia Silalahi bersama dengan juru kamera Dava Sidki. Selamat kembali bertugas.